Di era sekarang, mungkin kita sudah mengenal kendaraan militer seperti armor car, armor personnel carrier, light armor vehicle, infantry, fighting vehicle, dan tank sebagai kendaraan militer garis depan. Dari contoh tersebut, sebagian besar dimiliki oleh pasukan pemukul dengan mobilitas tinggi di medan pertempuran. Sedangkan sebelum ditemukannya kendaraan-kendaraan militer tersebut, pasukan pemukul dengan mobilitas tinggi menggunakan kuda untuk bertempur di garis depan. Pasukan ini biasanya disebut dengan kavaleri. Kavaleri diambil dari kata Prancis cavalerie, berasal dari kata cheval yang berarti kuda. Secara historis, kavaleri adalah prajurit yang bertempur dengan kuda. Kavaleri terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kelasnya, kavaleri ringan dan kavaleri berat. Kavaleri berat bertindak sebagai pasukan kejutan dan menyerang pasukan utama musuh di puncak pertempuran, sering sebagai penentu hasil pertempuran. Di sisi lain, kavaleri ringan memiliki peran yang lebih luas, termasuk pengintaian dan pengejaran, menghalau pengintai musuh, serta pertempuran terbatas. Selain kavaleri berdasarkan jenis kelasnya, juga terdapat kavaleri berdasarkan persenjataannya, seperti kavaleri tombak, kavaleri pedang, dan kavaleri pemanah. Sebelum zaman besi, peran kavaleri di medan perang sebagian besar dilakukan oleh kereta kuda perang. Budaya ini berasal dari Sintaspa Petrovka di Asia Tengah dan menyebar melalui bangsa Indo-Iran nomaden atau semi-nomaden. Dengan cepat diadopsi oleh masyarakat yang menetap sebagai teknologi militer dan objek status seremonial, terutama oleh para Firaun di kerajaan Mesir kuno sejak 1550 sebelum Masehi, serta oleh tentara Asyur dan kerajaan Babilonia. Meskipun kekuatan mobilitas kavaleri diakui, kesulitan mengumpulkan pasukan besar dan keterbatasan kuda untuk membawa beban menjadi kendala. Inovasi teknik kavaleri muncul dari suku-suku nomaden di Asia Tengah dan Iran, serta suku-suku peternak seperti bangsa Parthia dan Sarmatia. Sejak tahun 865 sampai 860 sebelum Masehi, prajurit berkuda belum memiliki taji pelana, alas pelana, atau serip berkaki. Namun, mulai abad ke-15 sebelum Masehi, kavaleri sudah dipraktikkan di antara elit militer di Persia, Mesir, Asyur, Kekaisaran Het, dan Yunani. Penggunaan kavaleri berkembang dengan penggunaan pedang, perisai, tombak, dan busur. Pada tahun 490 sebelum Masehi, kuda besar dikembangkan di dataran Nisayan, sementara penggunaan kereta kuda perang mulai surut. Di luar Eropa, kavaleri digunakan dalam pertempuran oleh orang Tiongkok pada periode negara-negara perang. Penggunaan terakhir kereta perang di Eropa tercatat pada tahun 225 sebelum Masehi, sementara di Britania pada tahun 55 sampai 54 sebelum Masehi saat Julius Caesar tiba dengan kereta kuda perang. Setelah itu, kereta kuda perang jarang digunakan, bahkan di Britania, dengan catatan terakhir penggunaannya oleh orang Kaledonia pada tahun 84 Masehi. Pasukan kavaleri paling banyak diadopsi di benua Asia dan Eropa. Kavaleri di benua Asia yang terkenal yaitu kavaleri bangsa Mongol dengan pasukan kavaleri ringan dan kavaleri panah. Pasukan kavaleri yang banyak dan pergerakan pasukan 100 km per hari secara konsisten. Hal tersebut membuat bangsa Mongol tidak terkalahkan dari pergerakan pasukan besar-besaran dan kecepatan dalam menyerang suatu bangsa. Lalu selain bangsa Mongol, juga terdapat bangsa Persia yang menggunakan kavaleri kelas berat, yaitu satuan kavaleri Safar. Selain menggunakan pasukan gajah, Persia juga menggunakan kavaleri berat tak terkalahkan. Kavaleri tersebut menggunakan baju zirah besi, baik penunggang maupun kudanya. Bahkan kavaleri tersebut menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di Eropa. Kavaleri di benua Eropa sama halnya di benua Asia menjadi ujung tombak untuk menghancurkan formasi musuh dalam pertempuran. Kavaleri menjadi pasukan yang personilnya merupakan para bangsawan, ksatria, dan orang-orang dekat dengan kerajaan. Wajar saja hanya orang tersohor yang bisa memiliki seekor kuda perang. Pada zaman tersebut di Eropa biasanya kalau sudah punya seekor kuda perang beserta perlengkapannya, secara otomatis sudah memiliki sebidang tanah yang luas, jabatan yang tinggi, dan menjadi menantu idaman marwah.
hampir semua bangsa di Eropa dan Asia untuk melihat status sosial di masyarakat dilihat saat perang. Kalau bergabung ke dalam pasukan kavaleri berarti bukan orang yang sembarangan pada masa itu. Karena kavaleri isinya prajurit yang memiliki kemampuan istimewa di masa itu, ditambah lagi sangat dekat dengan lingkup istana, serasa semua di dunia milik kaumnya.